soal selanjutnya ya. Jadi jika A dikurang B sama dengan 12 dan A kali B itu sama dengan 64 dengan syarat A dan B itu lebih besar dari 0, maka hubungan antara A dan B yang betul seperti apa ya. Ini ada cara yang agak panjang ya. Cuma di sini kita tidak perlu membahas yang panjang. Kenapa? Karena ada yang lebih simpel ya. Coba kita lihat. Kalau menggunakan cara panjang itu menggunakan persamaan linear ya. Jadi agak panjang, nanti ada eliminasi, substitusi, pemfaktoran, kan agak repot tuh ya. Jadi coba kita lihat nih. Ada kalimat yang sudah pasti di sini. A dikurang B sama dengan 12. A dikurang B sama dengan 12. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, apakah A atau B ya. Nah, biar lebih gampang coba dipindah ruas yang B-nya. A sama dengan 12 ditambah B, kan gitu ya. Min B pindah ke sini jadi plus B kan. Coba mana yang lebih besar? A sama dengan 12 tambah B. Pasti yang lebih besar adalah A. Iya kan? Karena A itu lebih besar, lebih banyak 12 daripada B. Iya kan? Kalau misalkan B-nya itu 2, otomatis A-nya berapa? 14. Karena 12 tambah 2. Kalau B-nya 6, otomatis A-nya berapa? 18. Pasti A-nya lebih besar dari B ya. Sehingga kita simpulkan bahwa A pasti lebih besar dari B. Jelas ya? Udah, berarti jawabannya adalah yang option B. Tidak perlu menggunakan persamaan linear, pemfaktoran dan seterusnya. Oke, gampang? Oke, soal berikutnya ya. Jadi diketahui ini ada nilai X. X itu adalah harga fotokopi 5 buah buku sebanyak 150 halaman dengan harga Rp125 per halaman ya. Kemudian yang Y itu harga fotokopi 5 buku 250 halaman dengan harga Rp125 per halaman. Hubungan antara X dan Y. Oke, ini kan ada nilai X, ada nilai Y. Kan gitu ya. Kita lihat. Ini ada yang sama. Ada yang sama antara X dan Y. Harganya sama-sama Rp125 per halaman. Sehingga nanti ini tidak perlu kita ikutkan dalam perhitungan karena sudah pasti sama. Kan gitu ya. Jadi yang kita hitung yang mana aja? Ini aja nih angkanya. Nah, itu triknya ya. Dia tidak boros waktu di perhitungan. 5 buku kemudian sebanyak 150 halaman, kan berarti dikali maksudnya. Berarti 5 buku dikali 150 halaman. Berapa? 5 kali 5, 25, 5, 7, 750 kan gitu ya. Kemudian kalau yang Y 3 dikali 250 halaman. Kan gitu. Sama kalikan 3 kali 5, 15, simpan 1. 3 kali 2, 6, 7 ya. 750 juga ya, ternyata sama. Ya sudah, berarti jawabannya adalah option C, X sama dengan Y. Jadi kata kuncinya tadi apa? Biar tidak boros waktu, yang sama tidak perlu dihitung ya, tidak perlu diikutkan perhitungan. Oke? Oke, soal berikutnya ya. Jadi di sini ada X itu adalah harga sebuah TV dan Y itu adalah harga sebuah mesin cuci. Maka hubungan yang betul adalah yang mana? Nah, banyak yang mungkin di rumahnya harga TV-nya lebih besar dari mesin cuci, langsung dia menjawab X lebih besar dari Y. Ada juga nanti yang harga mesin cuci di rumahnya lebih besar dari harga TV, nanti dijawab Y lebih besar dari X. Mana jawabannya? Nah, karena ini ada banyak ada banyak versi, sehingga sudah sangat jelas bahwa hubungan antara X dan Y pada soal ini tidak dapat ditentukan. Kenapa? Harga TV kita belum tahu harga TV-nya itu berapa ya. Y-nya harga mesin cuci, harga mesin cucinya itu berapa, kan gitu. Bisa saja harga TV lebih besar dari Y, bisa saja harga mesin cuci lebih besar dari harga TV, sehingga jawabannya adalah E ya. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Jelas? Sip. Jadi diketahui itu ada A sama dengan negatif 2 pangkat 4. Kemudian B itu adalah negatif 2 pangkat 4.
Nah, jadi penyebutannya sama nih ya, cuma bentuknya yang berbeda. Hubungan antara A dan B yang betul adalah yang mana gitu. Oke, ya jangan sampai keliru di sini. A sama dengan min negatif 2 pangkat 4. Ingat, yang dipangkatkan 4 itu adalah 2 ya. Jadi negatifnya tidak, sehingga negatifnya tetap. Ya, negatifnya itu tetap di luar. Negatif 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 itu 16. Sehingga ini adalah negatif 16. Nah, kemudian kalau yang B, itu yang dipangkatkan 4 itu adalah negatif 2-nya. Ya, kenapa? Karena dia ada di dalam kurung. Sehingga negatif 2 pangkat 4 itu berapa? Positif 16. Loh, kok bisa positif? Ya, min 2 kali min 2 itu kan positif. Ya kan? Positif 4. Jadi jika pangkatnya genap, maka dia hasilnya pasti positif. Jika dia pangkatnya ganjil, hasilnya pasti negatif ya. Jika yang bilangan pokoknya negatif. Oke, A-nya min 16, kemudian B-nya adalah 16. Sehingga jawabannya adalah A lebih kecil dari B. A lebih kecil dari B jawabannya. Oke, gampang ya. Oke, soal selanjutnya ya. Jadi soalnya adalah jika X itu sama dengan 1/42 dikurangi 1/48 dan Y itu sama dengan 1/44 dikurangi 1/46, maka hubungan antara X dan Y adalah seperti apa? Oke, saya tuliskan keywordsnya ya. Ini keywordsnya seperti ini. Jika nilai dalam bentuk pecahan ya, semakin besar penyebut maka semakin kecil nilainya. Dan sebaliknya, semakin kecil penyebut, maka semakin besar nilainya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Ini keywordsnya nih. Jika ada soal dalam bentuk nilai sebuah pecahan ya. Nah, jadi ini kita tidak perlu menguraikannya seperti disamakan penyebut, ini samakan penyebut ya. Nanti agak repot ya, agak panjang dan angkanya lumayan besar. 42 dikali 48 kan lama ngitungnya. Nah, jadi keywordsnya seperti ini, triknya seperti ini ya. Kata kuncinya adalah semakin besar penyebut, semakin kecil nilainya. Semakin kecil penyebut, maka semakin besar nilainya. Kita lihat nilai X dulu. Kita lihat yang ini dulu, yang akan dikurangi. Yang ini, lihat dulu ya. Kalau dilihat, mana yang lebih besar? Yang atas atau yang di bawah? Maka yang lebih besar adalah yang pertama, 1/42. Kenapa? 42-nya itu lebih kecil penyebutnya, sehingga nilainya pasti lebih besar ya. Oke, kita tulisin di sini. Maka di sini lebih besar. Saja lebih besar. Ya, angka yang ini maksudnya. Yang ini lebih kecil. Dan itu ya. Dikurangi, ini juga dikurangi ya. Nah, sekarang kita lihat bilangan keduanya. Bilangan yang mengurangi. Mana yang lebih besar? Otomatis yang lebih besar adalah yang kedua. Karena nilai penyebutnya itu lebih kecil kan gitu ya. Ini yang besar, ini yang kecil. Dari sini bisa kita simpulkan. Oke, coba perhatikan nih. Bilangan yang besar dikurangi dengan yang kecil, bandingkan dengan bilangan kecil dikurangi dengan sesuatu yang besar. Mana yang lebih besar? Pasti yang lebih besar adalah yang di atas ini, ya kan? Bilangan besar misalkan nih 1000 ya, 1000 dikurangi dengan 1 kan besar nih, selisihnya jauh kan, 1000 dikurangi 1. Kemudian kalau ini misalkan bilangan yang kecilnya itu 1000 ya, sama-sama 1000, tapi pengurangnya besar. Misalkan pengurangnya besar itu adalah 900 misalnya, selisihnya kan sedikit ya kan, sehingga yang pasti lebih besar itu adalah yang X. Yang ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil selisihnya ya, sehingga kesimpulannya adalah X itu pasti lebih besar dari Y ya. Jadi tidak perlu disamakan penyebut semuanya ya. Besar dikurangi kecil, ya sudah pasti selisihnya itu besar. Tapi jika angka kecil dikurangi dengan yang angka besar, maka selisihnya pasti kecil ya. Oke, gampang? Gampang.
Next ya. Jadi diketahui ini Rudi dibayar Rp7.900 per jam ya. Kita garis bawah untuk menjahit baju. Upah Rudi itu dibayar setiap minggu ya, mingguan. Dimana A itu adalah jumlah upah Rudi jika bekerja 9 jam selama 6 hari ya. Kemudian B itu jika jumlah upah Rudi itu jika bekerja 5 jam dan selama 10 hari ya. Maka dapat disimpulkan mana yang hubungan antara A dan B. Oke, kalau kita lihat ini ada A, kemudian ada B. Ya, tinggal kita lihat ini kan per minggu. Berarti 9 jam ya. Yang pertama 9 jam itu dikali Rp7.900 ya kan per jamnya, dikalikan selama harinya 6 hari. Jadi ini waktunya per jam, kemudian ini upahnya per jam, kemudian ini selama berapa hari gitu ya. Kemudian yang B 5 jam dikali 7.900 karena sama nilainya, dikalikan dengan 10 ya. Nah tinggal dihitung, tapi tidak perlu kita hitung secara detailnya ya. Kenapa? Karena ini sudah ada yang sama. Sudah ada yang sama. Maksud saya tidak perlu dikalikan, nanti agak lama waktunya ya. 9 dikali 6 dikalikan 7.900, ini kan repot nih 7.900 ya. Ini tidak perlu dikali ya. Kenapa? Karena sudah sama, cukup dikalikan yang ini. Nah 9 kali 6 berapa? 54. 5 dikali 10 50. Sudah, dari sini terlihat ya mana yang lebih besar. Maka kesimpulannya adalah A itu lebih besar dari B. Jadi jawabannya adalah option B, seperti itu ya. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.